Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, banyak sekali amalan yang bisa dilakukan seorang muslim untuk menambah pahala. Salah satu amalan yang bisa dilakukan yakni membaca salawat. Hari ini Gapai Kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana dahsyatnya salawat. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Langsung saja kita bahas bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, mengapa kita harus bersalawat dan apa perbedaan antara salawat dan salam ya? Dan salam. Jadi kenapa kita harus bersolawat? Jawaban yang pertama dan utama itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini menunjukkan bahwa Allah itu bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Maka kemudian kita juga diperintahkan untuk bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Tentu dari ayat tadi makna dan konteksnya berbeda-beda. Menurut para ulama, Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya Allah mencurahkan segala rahmatnya kepada Rasulullah. Malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah artinya berdoa, beristighfar. Kita bisa bayangkan malaikat itu makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah murni, beristighfar, tidak punya kesibukan. Malaikat itu sibuknya ya nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Setiap hari itu ada pada zikir kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu didoakan, dimohonkan ampunan setiap saat oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, doa sholawat dari kita kepada Rasulullah itu artinya permohonan kepada Allah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan maqamam mahmuda yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, sementara assalam itu adalah doa secara umum agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada aib dan kekurangannya, baik pada diri beliau pribadi maupun pada syariat yang dibawa. Jadi secara umum sholawat dan salam itu adalah permohonan kita kepada Allah atau perlambang kita kepada Allah, ekspresi cinta kita kepada Rasulullah yang kita sampaikan kepada Allah. Ini adalah inti sholawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah SAW dan malaikat saja bersalawat. Kalau begitu apa sebetulnya keutamaan salawat ya? Jadi salawat itu sebelum kita membahas tentang keutamaan dan keistimewaannya, kita harus selalu menghadirkan, mengingat di dalam ingatan panjang kita bahwa yang kita solawati, sosok Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang dijadikan kekasih oleh Allah, sosok yang seandainya bermohon, berdoa, meminta apapun kepada Allah, pasti akan Allah jawab permohonan dan permintaannya. Ini adalah manusia yang dipuji oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah itu la'ala khuluqin azim, ada pada ketinggian akhlak dan budi pekerti. Ketiga manusia yang sempurna seperti ini, kemudian kita diperintahkan bersolawat kepada beliau. Itu kata ulama dalam tradisi Islam ahli sunnah wal jamaah, itu adalah sarana kita untuk berdoa dan memperoleh kebaikan. Maka di dalam hadis itu banyak sekali anjuran agar kita bersolawat karena manfaat dari solawat itu kembali kepada kita. Apa contohnya misalnya? Di dalam hadis Sayyidina Anas misalnya meriwayatkan Rasulullah dulu bersabda bahwa man sholla alayya sholatan, kalau ada orang bersolawat kepada Nabi, solawatnya satu kali, maka shollallahu,
Allah akan bersolawat alaihi atas orang yang membaca solawat itu dengan asyarah, dengan 10 solawat. Solawat dari Allah kepada hambanya itu artinya doa kebaikan. Jadi kalau saya bersolawat sekali kepada Nabi, itu Allah akan mendoakan agar kita menjadi orang yang baik dengan 10 kali. Bukan cuma itu saja. Wa khuttat, akan Allah hapus anhu dari orang tadi khotiatun, satu kesalahan. Wa rufiat, dan Allah angkat buat orang tadi itu satu darajatun, derajatnya. Kita bisa bayangin, sekali kita bersolawat kepada Nabi, itu kita didoakan 10 kebaikan oleh Allah. Kemudian dihapuskan satu dosa kita. Satu derajat di neraka itu Allah hapuskan. Allah gantikan dengan satu derajat di dalam surga. Itu adalah keistimewaan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat itu sebetulnya bukan untuk Rasulullah, Iya. tapi untuk diri kita sendiri. Sebetulnya manfaat Kiai. pada akhirnya itu kembali kepada kita, karena Rasulullah itu sudah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia, manusia yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, manusia yang sudah dapat SK masuk surga, tetapi amalan solehnya luar biasa. Jadi secara kalkulasi matematika, doa-doa kita itu kan sebetulnya tidak dibutuhkan. Bisa dibayangkan misalnya Rasulullah itu sholat malamnya itu berpuluh-puluh rakaat, kakinya sampai bengkak. Istri Nabi itu dengan polosnya bertanya, "Ya Nabi, kenapa harus mengerjakan itu? Bukankah Allah sudah mengampuni segala dosamu?" Orang kalau sudah diampuni segala dosanya, itu kan logikanya pasti masuk surga. Kalau sudah pasti masuk surga, apalagi yang dicari? Apa kata Rasulullah? Saya ini ingin menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Nah, artinya apa? Sholawat yang kita berikan kepada Nabi, itu sebetulnya implikasinya, akibatnya akan kembali kepada kita. Nah, kalau kita mendengar nama Rasulullah SAW itu disebutkan, biasanya kita harus mengucapkan salawat. Iya. Nah, mengapa demikian, Yai? Itu karena bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Manusia yang sudah menyampaikan risalah Tuhan kepada kita. Saya tahu mana yang baik dan mana yang buruk itu dari siapa? Dari guru saya tentu. Guru saya dari gurunya bersambung kepada Rasulullah. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu etika. Itu kan sebetulnya karena diajarkan oleh Rasulullah. Manusia yang seumur hidupnya, yang dipikirkan adalah umatnya. Kan kita dari kecil itu mendengar betul ketika Rasulullah itu menjelang wafatnya, itu yang selalu diingat tuh ummati. Umat saya itu bagaimana? Nabi itu selalu berusaha agar umatnya bisa masuk ke dalam surga bahagia hidupnya. Oleh karena itu, kita ketika disebut nama Rasulullah, kita diharuskan untuk bersolawat kepada beliau sebagai ungkapan cinta dan terima kasih kepada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, membawa kita dari kegelapan menuju terang benderangnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga dengan kita selalu bersalawat, insya Allah kita akan dianggap sebagai salah satu dari umat Rasulullah SAW di hari akhir nanti ya, Yai. Amin, amin. Baiklah, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahsyatnya Salawat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, kalau kemudian tadi kita sudah dengar apa saja keutamaan salawat dan sebetulnya salawat itu adalah kembali ke diri kita sendiri. Apakah ada waktu-waktu terbaik di saat kita mengucapkan salawat? Waktu yang terbaik itu prinsipnya yang pertama. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada sahabatnya,
jangan kalian jadikan sholawat kepada saya kakodahil musafir, seperti kopinya orang yang sedang musafir. Kita kalau sedang nyupir, itu kadang-kadang ngambil kopi supaya tidak ngantuk. Tapi kalau ngantuknya hilang, kopinya ditinggal. Jangan, kata Rasulullah, orang itu membaca sholawat sekedar saat ditimpa kesulitan. Waktu yang terbaik bersolawat kepada Nabi tentu seiring dengan waktu-waktu yang terbaik yang Allah berikan. Di antaranya hari Jumat secara umum. Hari Jumat itu kan menjadi hari yang terbaik buat umat Islam. Di hari Jumat itu juga ada waktu yang terbaik. Waktu ini, kata Nabi, kalau kita berjumpa dengan waktu itu kemudian berdoa kepada Allah, doanya itu pasti mustajab. Nah, ini ulama berbeda-beda pandangannya. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan saat khotib berganti dari khutbah pertama pada khutbah kedua di sholat Jumat, dan banyak yang berpandangan bahwa itu adalah 1 jam terakhir di hari Jumat. Jadi kalau sekarang maghrib misalnya jam 6 lewat 10 menit, maka mulai jam 5 lewat 10 menit, itu adalah waktu yang terbaik. Kemudian di sepertiga malam, itu kan waktu-waktu yang terbaik. Malam-malam ganjil di bulan Ramadan misalnya. Itu adalah waktu yang terbaik juga untuk kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Ada yang menarik terkait dengan perintah sholawat ini. Sholawat ini kan ibadah yang tidak ditentukan oleh agama berapa jumlahnya. Ya. Jadi kalau misalnya Eva mau baca sholawat itu 3 kali, boleh nggak Pak? Boleh. 11 kali boleh nggak? Boleh. 1000 kali juga boleh. Asal kewajibannya sebagai seorang manusia dengan tugasnya sudah selesai. Ada sahabat Nabi, namanya Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat yang sangat ahli membaca Al-Quran. Ini nanti sahabat yang diminta oleh Sayyidina Umar untuk memimpin terawih pertama kali di kota Madinah secara berjamaah, bilangannya adalah 20 rakaat dengan 1 imam. Ini sahabat yang terkenal dalam hidupnya sangat suka membaca Al-Quran dan bersolawat. Maka satu ketika Ubay bin Ka'ab itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ukthirus sholata alaika." Saya ini senang sekali banyak-banyak membaca sholawat kepadamu. Maka kemudian beliau bertanya kepada Nabi, kalau seandainya ya Rasulullah, dalam 1 hari 1 malam ini, saya pantasnya itu baca sholawat berapa kali? Kata Nabi, ya terserah kamu Ubay, berapa yang kamu bisa. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kalau gitu saya akan jadikan 1/4 dari zikir saya setiap hari itu adalah sholawat kepadamu. Jadi kalau dia punya 12 jam, ya 1/4-nya 3 jam dia bersolawat. Kata Nabi, silahkan. Terus Ubay bin Ka'ab berpikir lagi, kayaknya kurang kalau 1/4. Gimana kalau separuh? Kata Nabi, ya nggak apa-apa, silahkan. Kata Ubay bin Ka'ab, kayaknya tanggung kalau separuh. Gimana kalau 2/3? Ini lebih besar atau 3/4? Kata Nabi, silahkan. Karena selalu disilahkan sama Rasulullah. Maka Ubay bin Ka'ab itu kemudian mengatakan, kalau begitu Rasulullah, saya akan jadikan zikir saya dalam setiap hari itu adalah bersolawat kepada engkau. Jadi kerjaan beliau itu kalau sedang tidak membaca Al-Quran, itu tidak berdoa, tapi membaca solawat. Apa kata Nabi? Kalau itu yang kamu lakukan Ubay bin Ka'ab, idzan tukfa lakahammuka. Semua kegalauan hatimu, problematika hidupmu, itu tukfa, akan Allah selesaikan. Wa yughfar laka dzambuka, dan semua dosamu itu akan Allah ampuni. Jadi ini istimewanya kita memperbanyak bacaan sholawat pada setiap waktu yang dimungkinkan. Jadi tidak kemudian setiap hari karena mendengar acara di CNN ini, hidupnya jadi sholawatan terus. Ya, Mbak Eva nggak jadi baca berita, nggak gitu juga. Jadi baca artinya di mana ada waktu yang memang kita bisa bersolawat kepada Nabi sebelum naik, saat kita mau keluar rumah, saat kita membuka pintu mobil, duduk di
di dalam mobil, masuk ke CNN di kantor ini, kemudian di tengah-tengah kesibukan kita, jangan pernah lupakan untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita laksanakan. Baiklah, Kiai, kita ada pertanyaan dari netizen. Kita akan lihat sama-sama. Kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Kebetulan saya hari ini berada di kota suci Madinah, di mana tujuan kita datang ke kota suci Madinah ini yaitu salah satunya mengunjungi makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah, di mana kita harus memperbanyak salawat ketika kita berkunjung ke makam Rasulullah. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, apa dahsyatnya dari salawat untuk Rasulullah? Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia yang mendapat kesempatan berkunjung langsung ke Madinah. Apakah memang menyampaikan sholawat langsung di makam Rasulullah itu lebih utama atau bagaimana, Kiai? Bersolawat itu di mana saja, tetapi yang paling utama adalah perasaan hati. Tentu ketika kita bersolawat di depan makam Rasulullah, itu ada perasaan yang berbeda. Kita bisa menghadirkan dan membayangkan bahwa di tempat ini ribuan tahun yang silam, cahaya ilahi itu bergema. Oleh karena itu, karena ini pertanyaannya menarik sekali, dia tanyakan dari kota Madinah. Saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa bersolawat di hadapan makam Rasulullah, bahkan mengucapkan apapun yang baik yang terkait dengan Nabi, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalau boleh saya ingin cerita ini Mbak Eva. Ada kitab namanya Al-Jauharul Munazzam. Itu dikarang oleh alim besar yang bernama Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Di situ beliau bercerita, ada orang A'robi, orang Badui polos, bukan kiai, bukan intelektual, datang ke depan makam Rasulullah. Kemudian dia berdoa ini. Berdoanya itu bersolawat kepada Nabi, itu lahir dari ungkapan hati dia yang terdalam. Dia ngomong begini, Allahumma ya Allah, inna hadza habibuka. Makam ini makam kekasihmu. Wa ana abduka. Dan saya hambamu. Di antara saya dengan Nabi, itu ada setan. Setan ini musuhnya Allah kan. Musuhnya Rasulullah. Fa'in ghafartali. Kalau engkau ampuni dosa saya, Rasulullah pasti bahagia. Karena Nabi itu ingin seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Kalau engkau ampuni dosa saya, maka Rasulullah itu akan bahagia. Wa faza abduka. Saya beruntung sekali nih. Banyaknya dosa, kotornya hati. Tetapi kemudian diampuni dosanya. Berarti saya beruntung. Nabi gembira dan setan akan menangis. Fa'ilam taghfirli. Ini kan berdoa kayak intimidasi. Tapi curhatan dari hati yang terdalam. Fa'ilam taghfirli. Kalau engkau tidak ampuni saya, ya Allah, saya mau buat apa? Engkau yang maha kuasa, engkau yang maha adil. Saya memang berhak untuk mendapatkan azab yang pedih di api neraka karena buruknya perilaku saya. Tetapi kalau saya masuk neraka, hazina. Nabi sedih. Yang hazin, yang sedih itu siapa? Kekasihmu. Wahalaka abduka. Yang hancur itu siapa? Hambamu. Sementara yang senang siapa? Syaitan musuhmu. Dia hanya berdoa di depan makam Nabi dengan kata-kata yang tidak perlu dihafalkan oleh kita semua. Mbak Eva kalau mau umroh pasti diajarkan doa yang panjang-panjang. Mungkin di tanah air ingat, tetapi di depan Ka'bah boleh jadi lupa. Mungkin di tanah air ingat, tapi di depan Raudhah makam Nabi mungkin lupa karena kondisi berdesak-desakan. Tapi doa yang seperti ini, saya pikir tidak perlu untuk dihafalkan. Dia lahir dari kebersihan jiwa yang mencintai Nabi, yang selalu menginginkan Rasulullah itu berbahagia. Bahagianya Nabi
kalau umatnya masuk ke dalam surga. Coba lihat, betapa beruntungnya kita sebagai umat Rasulullah. Begitu kita ingin membahagiakan Nabi, maka apa yang kita lakukan itu kembali manfaatnya kepada kita. Nabi bahagia kalau umatnya masuk ke dalam surga. Maka manusia kotor seperti saya, itu karena membahagiakan Nabi, kalau saya masuk ke dalam surga, maka saya ikut masuk ke dalam surga. Itu keistimewaannya orang yang berdoa di depan makam Rasulullah. Di tafsir Ibnu Katsir, kalau saya boleh panjangkan sesi ini sedikit, itu menarik sekali di surah An-Nisa ya. Nanti mungkin kita bisa ceritakan ya setelah jeda berikut ini. Baiklah, kita akan break dulu kalau begitu ya Kiai. Jangan Iya. kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahsyatnya Salawat. Kiai, tadi kita terputus perbincangan soal kemuliaan di saat menyampaikan doa di makam Rasulullah SAW. Jadi kalau kita teruskan tadi, itu cerita orang Badui yang menginginkan dosanya diampuni dengan niat agar dia masuk surga, dan masuknya dia ke dalam surga itu pasti membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa melakukan apapun di depan makam Rasulullah yang bertujuan untuk kebaikan dirinya itu dibolehkan. Nah, ini kebetulan ada Al-Quran. Ini ayat di surah An-Nisa ayat 64. Ini para pemirsa bisa melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam banyak karya ulama. Ketika Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Secara singkat, ayat ini dahulu mengajarkan kalau ada orang yang berdosa, dia melakukan dosa apapun dalam hidupnya, maka dia datang ke hadapan Rasulullah mengakui dosanya. Nabi, saya hari ini begitu banyak kesalahan dan dosa yang saya lakukan. Saya mohon ampun kepada Allah di hadapanmu, dan saya mohon kepadamu ya Rasulullah untuk juga berdoa memohon ampunan untukku. Kalau dia beristighfar dengan hatinya, kemudian Rasulullah mendoakan orang yang berdosa tadi, maka jaminan Allah lawajadullaha tawwaban rahimah. Allah pasti akan memberikan taubat, mengampuni dosa dia, rahiman, dan akan merahmati orang tadi. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada kisah yang sangat menarik. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i yang luar biasa tingkat keilmuannya. Beliau punya kitab namanya Al-Idah fi Manasikil Haji, yang mengajarkan manasik haji. Ketika ditanya, pekerjaan apa sih yang paling afdol yang dilakukan oleh orang yang berziarah ke depan makam Rasulullah? Maka kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Qudamah, seorang alim besar dalam mazhab Hambali misalnya, yang punya kitab Mughni hampir 13 jilid, itu mengatakan bahwa yang paling afdol adalah bersolawat kepada Nabi, kemudian melakukan salam kepada Nabi, kemudian membaca ayat ini. Ayat ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Ini ada kisahnya. Ada orang nih, namanya Al-Utbi. Ini orang soleh tidur di samping makam Rasulullah. Jadi zaman dulu jangan dibayangkan masjid seperti hari ini. Ya, orang masih sedikit, masjid masih terbatas. Orang ini kerjaannya zikir, membaca Quran di samping makam Nabi. Satu ketika, orang tadi melihat ada orang Badui, bukan penduduk asli Madinah, datang ke depan makam Nabi ngomong, ya Allah,
Sami'tullah ya Rasulullah, wahai Nabi, sami'tullah yaqul. Saya mendengar firman Allah surah An-Nisa 64 ini. Barang siapa yang berbuat dosa, menzalimi dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah dan datang ke hadapanmu dan meminta agar engkau berdoa untuk mengampuni dosanya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka sekarang saya datang ke hadapan kuburanmu ya Rasulullah, karena engkau sudah tidak ada. Kemudian selesai dia berbicara seperti itu, dia memuji-muji Nabi. Dia katakan ya khaira man dufinta bil qa'i a'dhamahu fatoba min tibihin nalqa'u wal akamu. Wahai sebaik-baiknya manusia yang jasadnya dikebumikan di tanah Madinah. Fatoba min tibihin nalqa'u wal akamu. Karena engkau ya Rasulullah dimakamkan di Madinah, di dalam tanah Madinah, maka tanah Madinah ini menjadi baik. Saya rasa semua orang yang datang ke kota Madinah pasti merindukan untuk berdiri di depan rumah Rasulullah, di depan makam Rasulullah. Maka orang tadi mengatakan nafsil fida, kalau saya harus menjadi tameng, menjaga kuburan ini, saya akan jaga sebagaimana seandainya saya diberi kesempatan untuk hidup bersama Nabi, ada orang yang ingin menyakiti Nabi, maka saya akan menjadi tameng dan perisai menjaga Nabi. Kenapa? Karena di dalam kuburan ini ada jasad al-afaf, manusia yang terhormat, memiliki ketinggian budi pekerti, wal jud wal karom, yang sangat dermawan. Orang itu pergi, faghalabatni aini, kata orang soleh tadi, saya itu tertidur, tapi juga terpukau dengan apa yang dia lakukan. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu harus bangun, kejar orang tadi, fabashirhu, kasih berita gembira, annallaha qad ghafara lahu, bahwa Allah sudah mengampuni dosa orang tadi. Alhamdulillah ya Allah, semoga kita semua pemirsa di sini juga punya kesempatan ya nanti untuk langsung berkunjung ke makam Rasulullah dan mendapatkan kemuliaan juga. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan, dan sebagai penutup Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan Kiai. Mari kita membaca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, mengabulkan segala hajat kita. Kita pada hari yang baik ini kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita, menuntun kita bisa senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah inna tawajjahna bika fi hawaijina lituqda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, pemirsa, saya Fayunizar dan Ustadz Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.